welcome back to Miss Holly channel. Okay, here we're gonna study about there is and there are with me, Miss Holly. So, are you ready? Okay, let's get started. There is and there are. There is and there are dalam bahasa Inggris mempunyai arti ada. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah ada. Tapi gimana sih cara menggunakannya? Nah, sama there is dan there are artinya sama-sama ada, tapi penggunaannya yang berbeda. Misalnya, kalau there is digunakan untuk benda singular. Singular atau kita sebut tunggal. Kalau bendanya hanya satu, berarti kita menggunakan there is. Selain itu, there is juga digunakan untuk uncountable noun. Uncountable noun berarti benda yang tidak dapat dihitung, misalnya seperti gula, air, minyak, dan lain-lain. And then the next is dera. Dera artinya juga ada, tetapi penggunaannya adalah digunakan untuk benda yang plural. Plural it's mean jamak. Kalau bendanya lebih dari satu, misalnya ada 2, 3, 4, atau 5, atau lebih, itu menggunakan dera. Oke, udah paham kan adik-adik? Oke, langsung saja kita ke contohnya nih, misalnya. Yang pertama kita belajar there is digunakan untuk benda yang tunggal ya. Nah, contohnya nih, misalnya dalam kalimat positifnya dulu. Kalau dalam kalimat positifnya, rumusnya adalah there is plus noun. Noun itu bendanya. Nah, jadi bendanya itu harus tunggal. Atau bisa juga uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya, there is. Nah, there is yang dicetak miring ini adalah benda yang tunggal. Biasanya kalau benda tunggal itu kita menggunakan atau an, atau juga bisa langsung menyebutkan dengan langsung saja kita dengan menyebutkan misalnya one, bisa menggunakan atau an atau one. Misalnya, there is a book on the table. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Nah, udah paham kan? Selanjutnya, contoh selanjutnya misalnya, there is one whiteboard in our classroom. There is one whiteboard in our classroom. Ada satu papan tulis di dalam kelas kita, misalnya. Ada satu papan tulis di dalam ruangan kelas kita. Nah, misalnya nih ada contoh yang benda yang tidak dapat dihitung nih misalnya. Nah, there plus is bisa kita singkat dengan menggunakan there's. There's, there, kemudian dikasih apostrof atasnya, tanda petik atas, kemudian dikasih s. Digabung jadinya there's. Artinya juga sama. Ada air di dalam gelas. There's water in the glass. Ada air di dalam gelas. Udah paham kan? Oke, langsung saja kita ke contoh yang selanjutnya. Masih there is, tapi dalam bentuk negative sentence. Kalau dalam negative sentence, kita langsung saja menambahkan not setelah to be is. Misalnya ini Miss Holly masih pakai contoh yang tadi, tapi cuman mengganti bentuknya aja biar lebih paham ya. Tadi kan there's a book on the table. Nah, Miss Holly ganti tambahi dengan not. Jadinya artinya adalah negatif. There's not a book on the table. Tak ada buku di atas meja. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah there's no one whiteboard in our classroom. There is no one whiteboard in our classroom. Tinggal nambahin not aja. And then yang selanjutnya, kalau tadi kalimat positif kita singkat dengan apostrof di atas menggunakan jadinya there's. Kalau di dalam kalimat negatif, yang kita singkat adalah to be-nya plus not-nya, jadinya isn't. There isn't any water in the glass. There isn't any water in the glass. Tak ada air di dalam gelas.
any di sini digunakan karena water ini termasuk benda yang tidak dapat dihitung, uncountable noun. Oke, yang selanjutnya, example of interrogative sentence nih. Kalau mau pakai kalimat tanya, interrogative sentence berarti seperti kalimat yang positif, hanya saja is-nya dirubah jadi di depan, jadinya is there plus noun, nounnya singular, kemudian pakai uncountable atau uncountable noun. Terus kita kasih question mark, tanda tanya. Nah, misalnya nih, is there a book on the table? Is there a book on the table? Adakah buku di atas meja? And then contoh yang selanjutnya, is there one whiteboard in our classroom? Is there one whiteboard in our classroom? Adakah papan tulis di dalam kelas kita? Misalnya. Terus contoh yang ketiga, is there any water in the glass? Is there any water in the glass? Adakah air di dalam gelas? Nah, gitu ya adik-adik. Cukup mudah kan? Kalau bingung bisa diputar lagi videonya. And then the next, there are. Nah, there are examples of there are. Contoh-contoh penggunaan there are. Nah, misalnya nih dalam kalimat positif kita pakai rumus there are plus noun, nounnya plural, jamak atau kita menyebutnya lebih dari satu, bisa dua atau lebih. Jadi itu disebut plural jamak. Misalnya, biasanya kita langsung menyebutkan angkanya, misalnya ada 2, 3 atau lebih. Misalnya seperti contoh yang pertama, there are 3 students in front of the class. There are 3 students in front of the class. There are, kemudian ada 3, karena ada 3 kita tulis 3. Studentsnya ditambahin sama S karena jamak 3. There are 3 students in front of the class. Ada 3 siswa di depan kelas. And then the next, selain menggunakan langsung jumlahnya, kita juga bisa menggunakan many. Many berarti banyak. Misalnya, there are many books in the library. There are many books in the library. Ada banyak buku di dalam perpustakaan. Terus lagi contoh yang ketiga, there are 2 little children in Anita's house. There are 2 little children in Anita's house. Nah, ini nggak pakai S ya, karena children ini udah jamak artinya. Ada 2 little children in Anita's house. Ada 2 anak kecil di rumahnya Anita. Nah, udah paham kan? Kalau there is digunakan untuk benda yang tunggal atau bendanya cuma satu, tapi kalau there are digunakan untuk benda yang lebih dari lebih dari satu, bisa 2 atau lebih. Nah, gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita langsung ke contoh yang negatif, sama kayak yang there is. Jadi there are juga langsung tambahin not in negative sentence-nya. Misalnya masih pakai contoh yang there are tadi yang positif ya. There are not 3 students in front of the class. There are not 3 students in front of the class. There are plus not, kemudian tambahin noun-nya plural. Dannya tidak ada 3 siswa di depan kelas. Tak ada 3 siswa di depan kelas. And then there are not many books in the library. There are not many books in the library. Tidak ada banyak buku di perpustakaan. Misalnya bukunya cuman beberapa aja. Terus contoh yang terakhir di negative sentence adalah there aren't. Nah, aren't ini singkatan dari are plus no, jadinya aren't. There aren't 2 little children in Anita's house. Tidak ada 2 anak kecil di rumahnya Anita. Terus contoh yang terakhir adalah
dalam bentuk interrogative sentence atau kita menyebutnya kalimat tanya. Misalnya, nah sama, langsung saja kita balik are there plus any. Nah, ditambahin any ya. Are there plus any plus noun-nya plural plus question mark, jangan lupa. Nah, langsung saja misalnya, are there any students in front of the class? Adakah siswa di depan kelas? Misalnya, dalam bentuk jamak pakainya tambahin sama any. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah are there any books in the library? Adakah buku-buku di perpustakaan? Terus yang terakhir adalah are there any little children in Anita's house? Adakah anak-anak di rumahnya Anita? Oke, nah udah ya. Kalau adik-adik belum paham, langsung saja diputar videonya lagi, diulangi. Oke, I think enough for this video. Thank you for watching and see you on the next video. See you, bye bye.